di hukum di Indonesia adalah fiksi hukum ya, semua orang itu dianggap tahu hukum. Jadi bagi teman-teman pekerja, kalau misalnya hak dasar THR-nya tidak dibayarkan, jangan takut untuk speak up. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Rekaman ini bukan diselenggarakan sih. Rekaman ini dilakukan dimasuk di 10 hari terakhir bulan puasa di tahun 2023 Sobat TCID. Dan supposed to be, kalau kamu adalah pekerja, udah lebih dari sebulan aja THR udah masuk seharusnya ya. Ini udah pada mulai mikir deh duit belanja mau dipakai buat apa. But anyway, kalau kita ngomongin soal THR, tiap tahun ke tahun selalu aja ada masalah gitu. Back ke tahun 2020, 2021 di masa COVID, ada semacam relaksasi dalam tanda petik yang diizinkan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk bisa nyantai bayar THR-nya. Nggak full 100% gaji gitu, buat yang keberatan. Dan di tahun ini, pemerintah itu menyatakan bahwa THR sudah tidak boleh dicicil, pekerja sudah boleh menerima THR utuh maksimal dalam waktu tertentu gitu. Kita bakal bahas soal THR Sobat TCID, tapi kita bakal ngeliat dari undang-undang dan juga peraturan yang berlaku, especially buat pemberi kerja dan juga tenaga kerja ya. Bareng sama Mbak Mustika Prabaningrum, ini dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Halo Mbak Mustika, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Mas. Gimana Mbak, Mas Muhammad? saya alhamdulillah sehat Mbak. Mbak, Alhamdulillah. kita ngobrol soal THR dulu nih Mbak. Kalau kita berbicara soal kebijakan ya, kan ada banyak yang agak takut nih, especially setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Undang-Undang Cipta Kerja kan kayaknya buat para pekerja banyak yang dikomplain nih. Kalau THR sendiri Mbak dari Undang-Undang Cipta Kerja gimana Mbak? Jadi sebenarnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri yang kemarin sempat viral, kemudian menjadi sangat viral lagi karena dikatakan Undang-Undang Nomor 11 2020 itu inkonstitusional bersyarat, kemudian dibuatlah Perpu sebagai pemulus ya dalam tanda kutip seperti itu, kemudian Perpunya pun juga sudah disahkan ya menjadi undang-undang. Pada dasarnya memang tidak diatur secara spesifik ya Mas ya, baik di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan maupun di Undang-Undang yang terbaru di tahun 2023 ini tentang Cipta Kerja, itu memang tidak secara spesifik berbicara tentang tunjangan hari raya atau THR ini. Tetapi di beberapa aturan yang di luar undang-undang ini seperti di Permenaker 6 2016, kemudian di surat edaran Menteri Ketenagakerjaan itu yang lebih bisa dikatakan lebih secara spesifik mengakomodir ketentuan berkaitan dengan si THR ini atau tunjangan hari raya ini gitu Mas. Tapi kalau misalnya kita sedikit mundur nih Mbak dari pertanyaan sebelumnya gitu ya, emang kenapa sih THR ini harus dikasih kepada pekerja gitu? Apakah ini tunjangan yang sifatnya wajibkah atau kayak ya bonus tambahan aja sebenarnya? Ada yang menjelaskan bahwa THR ini tuh hitungannya gaji ke-13 ya kan. Sebulan itu ada 52 minggu, kita masuk 48, ini waktunya buat dibayar gitu. Ada yang bilang ya untuk memberikan insentif tambahan. Kenapa harus dikasih nih Mbak THR Mbak? Ya, jadi tunjangan untuk hari raya keagamaan atau yang kita kenal THR ini sebenarnya memang hak dasar ya, yang memang diberikan kepada para pekerja dan ini sifatnya wajib dibayarkan oleh teman-teman pengusaha menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang. Nah, hari keagamaan yang dimaksud di sini memang tidak spesifik hanya membatasi, mohon maaf, agama Islam saja, meskipun memang faktanya hingar-bingar pembayaran atau pencairan THR ini memang lebih ini ya Mas ya, lebih lebih bisa dikatakan lebih berwarna atau lebih dikenal seperti itu di menjelang perayaan hari raya Lebaran. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman pekerja yang merayakan Natal, kemudian merayakan hari raya Nyepi, kemudian Waisak atau mungkin hari raya Tahun Baru Imlek, itu pun juga berhak atas pembayaran THR ini, meskipun menariknya ada kalanya seseorang atau seorang pekerja seperti itu mendapatkan THR tidak di hari raya keagamaan yang dirayakan oleh agama yang dianutnya, tetapi itu memang harus didasarkan pada perjanjian kerja atau bisa juga disepakati di dalam peraturan perusahaan atau mungkin di dalam perjanjian kerja bersama. Tapi memang basically atau balik lagi ya, itu memang sebaiknya dibayarkan sesuai dengan menjelang perayaan hari keagamaan yang itu dianut dari si pekerja yang
bersangkutan seperti itu, Mas. Jadi memang hak dasar sih yang memang harus ditunaikan oleh teman-teman pekerja, maaf teman-teman pengusaha. Oke, jadi secara ideal nih Mbak Mustika, sebaiknya perusahaan itu tuh ngelihat si pekerja ini tuh agamanya apa diberikan sesuai dengan hari rayanya gitu, nggak dibikin jadi satu gitu ya? Benar, idealnya memang menyesuaikan dengan hari raya atau agama yang memang dianut si pekerjanya. Tetapi memang ada keleluasaan dalam tanda kutip kalau misalnya memang mau disepakati, oh mungkin mau dibayarkan, mungkin non Muslim dibayarkan barengan aja deh di apa namanya di hari raya Lebaran seperti itu memang harus disepakati di awal. Mau dituangkan dalam perjanjian kerja boleh, di dalam peraturan perusahaan boleh, atau di dalam perjanjian kerja bersama pun boleh. Jadi harus ada kesepakatan yang itu dituangkan dalam hitam di atas putih. I see. Tapi lumayan jadi banyak pertanyaan orang adalah penghitungan THR ini sendiri Mbak, especially buat yang fresh jobber atau fresh graduate ya. Ada yang baru masuk kerja 2-3 bulan, perusahaannya bilang, kamu kan baru 3 bulan, belum dapat THR gitu. Tapi ada yang udah 5-6 bulan juga masih mendapatkan hal yang sama, meskipun dia berstatus PKWT gitu ya, masih dikontrak dulu. Tapi karena belum setahun nih dibilang sama perusahaan nggak dapat THR. Meanwhile, di luaran sana banyak yang bilang kalau udah sebulan itu udah dapat THR nih Mbak. Ini yang bener yang mana nih? Kadang perusahaan yang licik atau ngakalin peraturan atau gimana nih Mbak? Ya, jadi sebenarnya pada dasarnya kita balik ke aturan dasar di Permenaker 6 2016 itu memang bagi teman-teman pekerja yang sudah mempunyai masa kerja 12 bulan ya Mas ya, 12 bulan secara terus-menerus atau lebih itu diberikan 1 bulan upah. Tetapi bagi teman-teman pekerja yang memang mempunyai masa kerja 1 bulan, yang kemudian itu bekerjanya secara terus-menerus, tetapi kurang dari hitungan 12 bulan, itu tetap punya hak untuk ditunaikan pembayaran THR-nya oleh teman-teman pekerja. Meskipun penghitungannya tidak full ya Mas ya, seperti yang sudah bekerja 12 bulan tadi. Nah, dengan rumus, bagi teman-teman pekerja yang masa kerjanya baru 1 bulan, seperti itu kurang dari 12 bulan, itu disesuaikan dengan masa kerja, dengan penghitungan masa kerja, kemudian dibagi dengan 12 kemudian dikali dengan 1 bulan upah. Jadi yang 1 bulan pun juga tidak perlu khawatir, mereka tetap berhak untuk menerima yang namanya tunjangan hari raya ini. Nah, ini jadi banyak pertanyaan karena akhirnya banyak yang bandel perusahaan ya. Beberapa hari yang lalu kalau ngeliat Twitter akun @e-commerce, shout out buat mereka yang sering nge-spill tea gitu. Ada salah satu startup bergerak di bidang finance itu mengganti sekian persen THR karyawan ya nih Mbak, itu dengan saham gitu. Saham buat employee nih. Kan kalau kita berbicara soal tunjangan kan biasanya cash money, fresh ya Mbak ya. Itu tiba-tiba kayak, oh oke, misalnya THR-nya anggaplah 10 juta, 4 juta aku bayar cash, 6 juta aku kasih saham ya. Is it possible Mbak buat perusahaan melakukan hal itu? Kalaupun emang diperbolehkan artinya bisa jenisnya macam-macam dong THR ini. Bisa mungkin jadi, kalau misalnya saya perusahaan sembako, udah deh gajinya 30%, nanti sisanya sembako full gitu. Itu boleh nggak sih Mbak? Atau emang harus full uang aja nih? Jadi pada dasarnya pembayaran tunjangan hari raya ini itu tidak boleh selain mata uang negara Republik Indonesia, dalam hal ini kan rupiah ya. Jadi mengacu di Permenaker 6 2016, THR itu harus diberikan dalam wujud uang. Jadi tidak bisa dalam bentuk barang atau mungkin yang sekarang tadi Mas katakan sedang viral ya, dalam bentuk saham itu tidak diperkenankan. Jadi harus dalam bentuk uang. Tujuannya apa? Agar uang itu harapannya bisa dinikmati tidak hanya bagi pekerja itu sendiri ya, tetapi mungkin bisa dibelanjakan sesuai dengan keinginan si pekerja tersebut. Kemudian mungkin bisa ditransfer untuk keluarganya atau dibelikan barang yang mungkin selama ini sudah diidam-idamkan dari teman-teman pekerja itu sendiri. Jadi harus dalam bentuk uang, tidak boleh selain dalam bentuk uang. Bandel perusahaannya kayak gini kan nggak cuma 1-2 nih ya Mbak Mustika ya. Banyak banget nih gitu. Terus kalau misalnya memang akhirnya ada tenaga kerja diakalin dalam tanda petik sama perusahaan yang ya oke, THR-nya dicicil lah, itu kayaknya mungkin terjadi di COVID kemarin dan acceptable alasannya gitu. Tapi kalau sekarang masih tiba-tiba pemerintah bilang nggak boleh dicicil, perusahaan bilang
ambil dicicil atau kamu nggak usah dapat THR, kan misalnya ada ancaman-ancaman gitu, atau diganti bentuknya dengan bentuk saham lah, dengan bentuk sembako atau apapun itu. Pekerja yang dirugikan nih Mbak sama keputusan perusahaan itu, kalau misalnya memang pengen lapor itu gimana sih? Karena kan kayaknya kalau komplain di Twitter cuma dapat viral doang ya. Meskipun nanti bisa dilihat sama akun-akun pemerintah gitu. Cuman kalau misalnya tracknya mau lapor nih, ada pekerja yang ngerasa dirugikan tuh kudu gimana sih Mbak? Jadi benar yang disampaikan oleh Mas Muammar tadi. Jadi pembayaran THR pun itu sebenarnya pada dasarnya tidak boleh dicicil ya, tetapi memang ada pengecualian ketika kemarin kita mengalami pandemi COVID, di mana tidak hanya teman-teman pekerja saja yang dirugikan, tetapi juga teman-teman pengusaha. Jadi diperkenankan ada pengecualian di masa COVID itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, kemudian dinilai perekonomian kita sudah mulai pulih. Jadi yang terakhir dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan itu sudah mewajibkan untuk pembayaran THR itu sama sekali tidak boleh dicicil. Jadi harus dibayar 100%, dan kemudian juga diberikan batasan harus dibayarkan itu maksimal sebelum 7 hari ya, 7 hari sebelum perayaan hari keagamaan tersebut. Kemudian misalnya nih Mas, kalau ketentuan di dalam perusahaan di tempat dia bekerja, ternyata ketentuannya di dalam internal perusahaannya itu justru THR-nya itu bisa 2 kali lipat atau bahkan 3 kali atau 4 kali atau bahkan 5 kali. Itu sebenarnya yang digunakan itu adalah aturan internal di dalam perusahaan tersebut. Jadi pemerintah di sini hadir untuk memberikan batasan minimal harus sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana kalau misalnya tidak ada ini ya kekhususan dalam tanda kutip, perusahaan tersebut ya tidak mempunyai aturan khusus, akan diberikan 2 kali THR pembayaran 2 kali atau 3 kali, itu yang digunakan adalah aturan dari pemerintah. Tetapi sekali lagi, jika di dalam internal perusahaan tersebut itu ada pengkhususan, pengecualian ternyata lebih besar dari aturan pemerintah, yang digunakan adalah aturan dari pemerintah itu sendiri. Kemudian kalau berkaitan dengan bagaimana nih kalau si pihak pengusaha atau perusahaannya itu nakal ya dalam tanda kutip, nggak mau memberikan hak dari teman-teman pekerja ini, maka teman-teman pekerja itu dapat mengadukan tindakan pelanggaran THR ini ke posko pengaduan yang sudah disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau secara offline atau luring ya Mas ya, itu bisa datang ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan yang ada di Jakarta Selatan. Tetapi untuk lebih memudahkan bisa juga diakses secara daring atau online melalui bantuan.kemenaker.go.id, dan juga bisa di call center 1500 630, atau juga untuk memudahkan teman-teman yang berada di daerah itu nanti bisa dicek ke akun Instagram resmi dari Kemenaker. Di situ juga sudah tersedia posko-poskonya itu ada di mana saja berkaitan dengan posko pengaduan THR ini. Dan jadi pertanyaan terakhir nih Mbak, hukuman buat perusahaan apa sih kalau misalnya emang ngelanggar gitu THR-nya? Kan biasanya kalau pelaporan ada tindakan dong. Apakah Iya. cuma kayak ayo dibayarkan gitu, atau ada warning-warning yang lebih nih Mbak kalau misalnya memang perusahaan ketahuan beneran nakal soal THR nih? Oke, jadi pengusaha yang terlambat saja ya tadi, ada pembatasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, maksimal 7 hari ya sebelum hari perayaan keagamaan itu. Jadi kalau terlambat itu diberikan denda 5% dari total THR yang memang harus dibayar oleh pihak pengusaha atau pihak perusahaan. Tetapi ini tidak terus menghilangkan kewajiban dari pihak pengusaha atau pihak perusahaan. Jadi denda berjalan, kewajiban untuk menunaikan kewajiban untuk pembayaran THR itu juga tetap berjalan, Mas. Jadi ada dua hal yang harus ditunaikan oleh pihak pengusaha atau pihak perusahaan. Jadi lebih baik daripada harus membayar denda juga, lebih baik ya tunaikanlah kewajiban pembayaran THR sebelum nanti dikenai denda 5% itu tadi. Oke, 5% kan ke perusahaan nih Mbak. Ada denda-denda lain nggak sih Mbak? Kayak misalnya buat pengambil kebijakan, misalnya direktur perusahaannya gitu, ada dikenakan apa gitu, atau misalnya orang HR-nya bakal kena apa gitu, atau cuma perusahaannya didenda aja nih? Iya, pihak perusahaan sudah include dengan itu sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran THR itu.
Oke. Jadi cuman di total THR-nya means seperusahaan ya, Mbak ya. Misalkan perusahaannya harus bayar THR 5 miliar, 5% itu dendanya gitu ya. Oh, Oh, lima apa persennya perorangan? dari per personnya. Misalnya Oh, saya oke. yang dibayar telat atau mungkin Mas Hmm, Muammar yang dibayar hmm. telat itu penghitungannya dari situ Mas 5%-nya itu. Oke. Bukan dari perusahaan ya, Mbak ya. I see, oke. Baik Mbak Mustika, ini soal THR mungkin memang isu yang redundant, tiap tahun pasti bakal diomongin dan tiap tahun ada masalahnya aja gitu kan. Hmm? Entah ada perusahaan A dari kota mana, tahun depan selesai, kota B ada masalah lagi nih Mbak. Mungkin ada yang pengen disampaikan kan Mbak soal apa ya, isu tahunan yang pasti bakal muncul terus nih Mbak Mustika, silakan Oke. Mbak. Mungkin ke teman-teman pengusaha karena ini merupakan kewajiban dasar ya dan ini di satu sisi teman-teman pekerja ini adalah hak dasar. Silakan ditunaikan kewajiban itu sebagaimana tadi sudah dijelaskan juga sudah ada aturan ya meskipun tidak dituangkan dalam bentuk undang-undang. Ya, batasan 7 hari sebelum apa namanya pelaksanaan Hari Raya Keagamaan itu harapannya sudah ditunaikan. Kalau misalnya terlambat ya harus bersiap diri untuk pembayaran tetap THR-nya berjalan, denda 5%-nya pun juga harus tetap ditunaikan. Itu saja, Mas. Oke, untuk teman-teman pekerja Mbak, apakah ada yang ingin disampaikan buat bisa lebih ngulik lagi soal peraturan atau apapun itu Mbak? Heeh, jadi karena kita konsepnya di hukum di Indonesia adalah fiksi hukum ya, semua orang itu dianggap tahu hukum. Jadi bagi teman-teman pekerja, kalau misalnya hak dasar THR-nya tidak dibayarkan, jangan takut untuk speak up. Jadi pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyiapkan atau menyediakan berbagai alternatif ya, seperti tadi bisa datang langsung ke apa namanya kantor di Jakarta Selatan, atau bisa melalui apa namanya call center, atau mungkin nanti bisa diakses di Instagram milik Kementerian Ketenagakerjaan, posko-posko yang tersedia atau yang tersebar di berbagai daerah. Jadi sekali lagi jangan takut untuk menuntut apa yang sudah menjadi hak dasar kita sebagai pekerja. Karena kita dianggap sudah melek hukum dan tahu Iya, hukumnya, jadi benar sekali. itu kenapa mau nggak mau harus kalau emang ada masalah lapor aja ya Mbak ya, nggak Benar usah takut sekali. ya. Nggak usah takut. Kayak gitu Mbak Mustika, terima kasih untuk waktunya buat ngobrol-ngobrol kali ini Mbak, lancar-lancar buat kegiatannya, selamat melanjutkan kegiatannya juga selamat berpuasa Mbak Mustika. Dan juga Sobat isi ID, kalau memang pengen tahu banyak berita yang menarik dari The Conversation Indonesia, just check our website, theconversation.com/ID, follow our social media @conversationidn, itu ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Twitter juga ya. So, saya pamit dulu, nama saya Muhammad Syarif, kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum.